Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Amelia Putri, NPM 211305029. Saya akan menjelaskan apa itu siaga pramuka. Pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut burung, dan satuan-satuan dari beberapa burung disebut perindukan setiap burung. Beranggota 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin. Burung yang dipilih oleh anggota burung itu sendiri. Masing-masing pemimpin burung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin. Burung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa burung yang akan dipimpin oleh sulung. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga yang ada ayah dan ibu. Keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebut, pembinaan pramuka siaga dikiasakan sebagai keluarga bahagia, di mana terdapat ayah, ibu, dan paman, serta bibi. Wadah pembinaan ini disebut perindukan siaga, yang mengiaskan bahwa anak seusia siaga masih menginduk pada ayah dan bunda. Hal ini diperjelas dengan formasi bentuk barisan berupa lingkaran pada upacara pembukaan dan penutupan latihan siaga. Tingkatan dalam siaga. Dalam pramuka, siaga ada 3 tingkatan, yaitu A. Mula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata mula dimaknai sebagai asal, awal, pokok, asal. B. Yang paling awal, yang dahulu sekali waktu, yang menjadi pangkal. Karenanya kemudian Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum. Pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkatan siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga, sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. Yang kedua, hafal dan mengerti isi Dewi Dharma dan Dewi Satya. Yang ketiga, dapat memberi salam pramuka. Yang keempat, tahu arti kiasa warna-warni bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. Yang kelima, biasakan berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. Yang keenam, dapat dengan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Bait pertama di muka perindukan siaga atau di muka pendengar-pendengar lain, dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan dipendengarkan atau dinyanyikan pada saat upacara. Yang ketujuh, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, atau buku tabungan pelajar.
Yang kedelapan, setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperolehnya dari usaha sendiri. Yang kesembilan, selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. Yang kesepuluh, keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Untuk syaga yang beragama Islam, dapat mengucap kalimat syahadat, dapat mengucap surat Al-Fatihah. Yang kedua, untuk syaga yang beragama Katolik, dapat membuat tanda salib, dapat mengucap doa harian, dapat menyanyikan 3 buah lagu gereja. Yang ketiga, untuk syaga yang beragama Protestan, hafal Yahya 3:1, dapat berdoa sederhana. Yang keempat, untuk syaga yang beragama Hindu, mengetahui nama agama yang dianutnya, mengetahui tentang cara dan alat-alat yang disembahyang agama Hindu. Yang kelima, untuk syaga yang beragama Buddha, mengetahui nama agama yang dianutnya, hafal Trisarana. Bantu syaga bantu mengiaskan tingkatan kecakapan syaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk mencapai tingkatan syaga. Batu seorang pramuka syaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga, tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang keempat, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Yang kelima, tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara, Republik Indonesia. Berikutnya, hafal Pancasila. Tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Yang ke-8, dapat membaca jam. Yang ke-9, dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin. Yang ke-10, dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan. Yang ke-11, dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan dan kiri. Yang ke-12, dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, dan simpul pangkal. Yang ke-13, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga mula. Setiap pembayaran uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperolehnya dari usahanya sendiri. Memelihara sedikitnya macam taman berguna atau sedikitnya 1 jenis binatang ternak selama kira-kira 2 bulan. Berikutnya, memelihara kebersihan. Salah satu yang seterusnya, dapat mencuci tangan dan melipat pakaian sendiri. Berikutnya, keberagaman sesuai dengan agama masing-masing. 1. Untuk siaga yang beragama Islam, dapat menyebut rukun iman. Dapat menyebut rukun Islam. 2. Untuk siaga yang beragama Katolik, tahu syahadat Katolik, doa pagi dan doa malam. Mengetahui riwayat hidup salah satu orang suci Katolik, dapat menyanyikan lagu-lagu Natal. Ketiga, untuk siaga yang beragama Protestan, dapat menyanyikan 3 nyanyian Kristen, hafal doa Bapa Kami, tahu sebuah hikayat dari Alkitab. Yang keempat, untuk siaga yang beragama Hindu, dapat menyebut tujuan hidup agama Hindu. Yang kelima, untuk siaga yang beragama Buddha, telah melakukan kebaktian agama Buddha, baik sendiri maupun bersama-sama. C.
Tata siaga. Tata mengiaskan tingkat kecakapan siaga. Sudah diikut sertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga setelah siaga mula dan siaga bantu. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU siaga tata dapat mengikuti pramuka Garuda. Untuk golongan pramuka siaga, untuk mencapai tingkat siaga tata, seseorang pramuka siaga bantu harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua, dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara. Yang ketiga, tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa orang pahlawan nasional. Yang keempat, tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, tahu arti lambang negara Republik Indonesia. Yang keenam, tahu nama negara-negara tetangga dan bendera kebangsaannya. Yang ketujuh, untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api. Untuk putra, dapat membuat 2 macam hasta karya dengan macam bahan yang berbeda. Selanjutnya, dapat menyampaikan berita secara lisan, dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan, dan dapat melaporkan kepada dokter, rumah sakit, pamong praja, polisi, dan keluarga korban. Berikutnya, tahu bahan makanan yang bernilai gizi. Selanjutnya, melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang. Selanjutnya, tahu beberapa macam penyakit menular. Lalu, memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolahnya, di tempat ibadah, atau di tempat lain. Berikutnya, dapat menyajikan satu macam kegiatan seni budaya. Lalu, tahu adat sopan santun pergaulan Indonesia, hemat dan cermat dengan segala miliknya. Berikutnya, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga bantu, dan seluruhnya atau sebagian daripada uang itu diperolehnya dari usahanya. Berikutnya, setia membayar uang iuran kepada gugus depannya dengan uang yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari usahanya sendiri. Berikutnya, memiliki sedikitnya 1 tanda kecakapan khusus. Keberagaman sesuai dengan agama masing-masing. Yang pertama, untuk siaga yang beragama Islam, melakukan sholat, dapat mengucap doa-doa harian. Untuk siaga yang beragama Katolik, tahu doa iman, doa harapan, doa cinta kasih, dan doa tobat. Mengikuti misa kudus dan tahu arti konsekrasi. Mengenal nama pastor, paroko, dan nama uskup setempatnya. Untuk siaga yang beragama Protestan, hafal Lukas 10-27, dapat mengucapkan dan mempergunakan doa sederhana pada kesempatan tertentu. Mengikuti sekolah minggu atau asuhan rohani di sekolahnya. Untuk siaga yang beragama Hindu, hafal Tririna dan nama 4 buah kitab suci Hindu yang pokok. Untuk siaga yang beragama Buddha, hafal Parita wajib, Parita Pancasila, dan Parita Puja. Kegiatan yang ada di pramuka siaga, kegiatan atau
pertemuan yang dikhususkan bagi anggota Pramuka Siaga adalah Pesta Siaga. Pesta Siaga merupakan pertemuan Pramuka Siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap, dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, kegiatan keterampilan, kepramukaan yang dikemas dengan permainan, pemeran siaga, pasar siaga, simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh Pramuka Siaga, dharma wisata, pesta seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kawartir, ranting, kawarting, cabang, korwil, beberapa karftir cabang yang berdekatan, dan kaftir daerah. Bagaimana upacara pembukaan dan penutupan dalam siaga? Upacara pembukaan. Yang pertama, memeriksa kebersihan dan kerapihan anggota. Yang kedua, memilih barang terbaik untuk pemimpin upacara. Yang ketiga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilinginya. Standar bendera. Yang berikutnya, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran, menghadap standar bendera dan pintu upacara. Berikutnya, para pembantu pembina siaga masuk ke lingkaran upacara. Lalu pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Berikutnya, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Pembinaan upacara. Membaca Pancasila ditirukan oleh seluruh anggota. Pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Kepemimpinan upacara kembali ke barungnya. Pembinaan upacara. Mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Pembinaan upacara. Mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Upacara penutupan. Yang pertama, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keempat, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang kelima, pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih, kemudian membawa ia keluar tempat upacara. Pada waktu Sang Merah Putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan. Kemudian kembali ke barungnya. Pengumuman dan pesan pembina siaga. Pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan. Barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman.